Mengenal biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr al-Azdi adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak disebutkan dalam isnadnya oleh kaum Islam Sunni. Ibnu Hisham berkata bahwa nama asli Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amin, dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdurrahman bin Sakhr. Beliau lahir pada tahun 598 Masehi. Abu Hurairah berasal dari kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum hijrah dan sejak kecil sudah menjadi yatim. Ketika mudanya, ia bekerja pada Basrah binti Ghazwan yang kemudian setelah masuk Islam dinikahinya. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syams, yang berarti hamba matahari. Dan ia terkenal dengan panggilan Abu Hurairah atau ayah pemilik kucing, karena suka merawat dan memelihara kucing. Abu Hurairah masuk Islam ketika Tufail bin Amru ad-Dausi, seseorang pemimpin Bani Daus, kembali ke kampungnya setelah bertemu dengan Nabi Muhammad dan menjadi muslim. Ia menyerukan untuk masuk Islam, dan Abu Hurairah segera menyatakan ketertarikannya meskipun sebagian besar kaumnya saat itu menolak. Ketika Abu Hurairah pergi ke Mekah bersama Tufail bin Amru, Nabi Muhammad mengubah nama Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, yang berarti hamba maha pengasih. Ia tinggal bersama kaumnya beberapa tahun setelah menjadi muslim. Setelah bergabung dengan kaum muhajirin di Madinah tahun 629, Abu Hurairah pernah meminta Nabi untuk mendoakan agar ibunya masuk Islam, yang akhirnya terjadi. Ia selalu menyertai Nabi Muhammad sampai dengan wafatnya Nabi tahun 632 di Madinah. Peran politik Abu Hurairah adalah di saat Umar bin Khattab pernah mengangkatnya menjadi gubernur wilayah Bahrain untuk masa tertentu. Abu Hurairah telah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, meskipun diketahui dalam biografi Sahih Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah baru mengenal Nabi Muhammad 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Bahkan, salah satu sahabat paling dekat Nabi Muhammad, Abu Bakar, hanya meriwayatkan 142 hadis. Salah satu kumpulan fatwa-fatwa Abu Hurairah pernah dihimpun oleh Syekh As-Subki dengan judul Fatwa Abi Hurairah. Namun begitu, ketidakseimbangan antar jumlah hadis dan waktunya yang terbatas bersama Nabi membuat sejumlah penulis mempertanyakan keakuratan hadis dari Abu Hurairah. Abdullah Sid pernah memaparkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah beberapa kali mengancam Abu Hurairah dengan hukuman apabila ia ditemukan mengutip Nabi Muhammad dengan semena-mena. Memungkinkan juga jumlah besar riwayat Abu Hurairah tidak disebabkan oleh Abu Hurairah sendiri, namun penulis-penulis lain yang setelah masa hidupnya mengatasnamakan Abu Hurairah untuk hadis-hadis tambahan yang kurang kukuh. Abu Hurairah termasuk salah satu di antara kaum fakir muhajirin yang tidak memiliki keluarga dan harta kekayaan, yang disebut Ahlus Sufah, yaitu tempat tinggal mereka di depan Masjid Nabawi. Abu Hurairah memiliki 4 orang anak laki-laki yang bernama Muharrij, Abu Rahman, dan Bilan, serta seorang anak perempuan yang menikah dengan Sa'id bin Musayyib, yaitu salah seorang tokoh tabi'in terkemuka. Abu Hurairah wafat pada tahun 678 Masehi atau tahun 57 Hijriah. Abu Hurairah jatuh sakit dan kemudian meninggal di Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Selanjutnya yaitu mengenal biografi perawi hadis Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah memiliki nama asli Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majar Ar-Rabi'i Al-Qazwini. Beliau akrab dipanggil Ibnu Majah. Ibnu Majah memiliki akhlak yang baik dan sangat terkenal dalam kejujurannya. Beliau dilahirkan di Qazwin
Irak pada 209 Hijriah atau 824 Masehi. Panggilan Ibnu Majah yang diberikan oleh ayah beliau. Nama ayah Ibnu Majah adalah Yazid. Nama panjangnya adalah Majah Maulad Roba'at. Beliau adalah seorang ulama hadis serta merupakan orang alim ulama. Beliau banyak menghasilkan suatu karya yang bagus serta menarik. Salah satu karya beliau adalah Kitabus Sunan, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah. Beliau memulai untuk menimba ilmu pada usia remaja, dan beliau mendalami ilmu hadis saat berusia 15 tahun. Beliau belajar ilmu hadis dengan seorang guru terkenal pada masa itu, yakni Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Banyak daerah dan negara yang beliau kunjungi, di antaranya adalah Teheran, Basrah, Kufah, Baghdad, Khorasan, Suriah, dan Mesir. Dalam hal tersebut, Ibnu Majah banyak mengumpulkan dan menulis banyak hadis dari beberapa sumber. Sumber tersebut dapat dipercayai dalam kebenarannya. Bukan hanya dalam hal saja, dalam hal kehidupan beliau banyak mengunjungi beberapa tempat untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Dalam kehidupannya, Ibnu Majah telah banyak menulis dan menghasilkan karya di dalam bidang hadis, fikih, serta tafsir. Ibnu Majah telah meriwayatkan lebih kurang 4.000 hadis. Dalam hadis yang ditulis Ibnu Majah berisi hadis yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu. Dalam ketekunan beliau di bidang ilmu Islam, khususnya pada pengetahuan tentang hadis, dari beberapa ulama sangat merasa kagum terhadap Ibnu Majah. Ibnu Majah merupakan seseorang yang dipercaya memiliki jiwa yang besar, yang mana tentang kejujurannya, beliau memiliki ilmu yang luas dalam bidang ilmu pengetahuan serta dalam bidang ilmu hadis. Beliau disebut sebagai ilmuwan hadis-hadis masyhur. Karyanya itu menjadi sebagai bukti atas amalan dan ilmu yang dimilikinya, serta memiliki keluasan pengetahuan. Setelah banyak menghasilkan tentang pemikiran Islam, beliau meninggal pada tanggal 22 Ramadan 273 Hijriah atau 887 Masehi. Beliau dimakamkan di tanah kelahirannya Qazwin, Irak. Banyak karya yang telah dihasilkan beliau terutama dalam kitab Sunan Ibnu Majah.